Selanjutnya, kita masuk ke faktor marketing sebagai salah satu penyebab penyalahgunaan AI dalam pembuatan laporan akademik. Nah, untuk pada bagian ini, kita nanti bisa melihat bahwa penyalahgunaan AI tidak hanya terjadi karena kesalahan penggunaan atau metodenya saja, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh bagaimana AI itu dipromosikan di media maupun di pasar. Untuk poin pertama, itu faktornya bisa karena banyaknya aplikasi AI yang dipasarkan sebagai solusi cepat untuk menyelesaikan tugas maupun laporan. Bahkan hingga muncul slogan seperti membuat tugas dalam 5 menit ataupun AI pembuat skripsi otomatis. Hal tersebut membuat pengguna merasa bahwa menggunakan AI sepenuhnya adalah hal yang normal dan wajar, padahal tidak boleh dicontoh ya. Untuk poin kedua, itu faktornya muncul dari media sosial, karena media sosial juga berkontribusi banyak loh. Seperti banyaknya konten yang menunjukkan cara penggunaan AI untuk membuat tugas, tapi tanpa menjelaskan batasan ataupun etika penggunaannya. Hal ini membuat penggunanya memiliki persepsi bahwa cara tersebut diperbolehkan, padahal tidak ya. Jadi kesimpulannya, faktor marketing sangat mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan pengguna dalam memanfaatkan AI. Bahkan promosi yang berlebihan dan tanpa konteks etika itu dapat mendorong pengguna menggunakan AI bukan lagi sebagai alat bantu, tetapi sebagai pengganti proses berpikir dan penyusunan laporan, sehingga membuat beberapa pengguna malas berpikir kritis. Mungkin itu saja menurut saya untuk di poin marketing ini, maka bisa dilanjutkan ke poin yang lain. Saya kali ini akan menjelaskan tentang material. Poin pertamanya, referensi yang dihasilkan AI tidak valid atau tidak dapat diverifikasi. Penjelasannya, ketika menggunakan AI generatif seperti large language models untuk menghasilkan daftar pustaka atau referensi, AI seringkali mengarang judul artikel, nama penulis, nama jurnal, atau bahkan URL. Ini dikenal sebagai AI hallucination. Implikasi akademik. Referensi ini tidak nyata dan tidak dapat ditemukan oleh pembaca atau penguji. Hal ini menyebabkan laporan akademik kehilangan kredibilitas dan dianggap mengandung informasi yang salah atau menipu. Poin kedua, kutipan atau sumber tidak sesuai standar APA, MLA, IEEE, dan lain-lain. Penjelasan, meskipun AI mungkin dapat menerima format kutipan seperti APA, MLA, atau IEEE, penerapannya sering sekali tidak akurat atau tidak konsisten dengan pedoman resmi. AI mungkin salah dalam menempatkan elemen nama penulis, tanggal, judul, atau tanda baca yang diperlukan oleh standar tertentu. Implikasi akademiknya, penggunaan standar kutipan yang salah menunjukkan kurangnya ketelitian dan pemahaman tentang etika penulisan akademik. Selain itu, jika AI mengutip sumber fiktif, format yang benar pun menjadi tidak berarti. Poin ketiga, menggunakan sumber fiktif atau AI hallucination. Penjelasan ini adalah masalah inti dari penggunaan AI adalah sumber akademik yang juga dikenal sebagai AI hallucination. AI menghasilkan fakta, data, kutipan, atau seluruh sumber seperti buku atau jurnal yang sepenuhnya palsu dan tidak pernah ada di dunia nyata. Implikasi akademiknya menyertakan informasi fiktif terlepas dari apakah itu berupa data mentah atau sumber yang dikutip adalah untuk kecurangan atau plagiarisme tidak langsung. Hal ini merusak validitas seluruh argumen atau temuan dalam laporan akademik dan merupakan pelanggaran berat terhadap kejujuran intelektual. Manusia. Poin yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang etika akademik. Banyak sekali orang-orang yang tidak paham etika dalam penulisan akademik. Yang kedua itu ketergantungan pada teknologi AI. Banyak zaman sekarang yang ketika menulis teks akademik itu bergantung pada AI, bahkan sampai 100% bergantung pada AI. Yang ketiga, menimbulkan rasa malas mencari informasi melalui sumber asli. Jadi banyak sekali sekarang orang-orang yang menulis teks akademik itu hanya pada satu sumber saja, yaitu AI. Tidak mempertimbangkan sumber lainnya, sehingga data-data yang dia tulis pasti dipastikan tidak valid 100%. Lingkungan. Yang pertama,
institusi pendidikan belum memiliki aturan formal soal penggunaan AI. Pertama, banyak kampus belum memiliki aturan resmi yang mengatur bagaimana mahasiswa boleh atau tidak boleh menggunakan AI dalam tugas akademik. Tanpa pedoman yang jelas, mahasiswa sering bingung batasannya, sehingga penggunaan AI mudah melampaui etika akademik. Kedua, kurangnya pengawasan dari dosen atau pendidik. Pengawasan dari dosen masih terbatas. Proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data tidak selalu diperiksa secara detail. Minimnya pengawasan ini memberi celah bagi mahasiswa untuk memanipulasi data atau mengandalkan AI secara tidak jujur. Lingkungan. Mesin atau teknologi. AI menghasilkan konten otomatis tanpa akurasi 100%. Artinya, meskipun AI bisa membuat teks, gambar, atau konten lain dengan cepat, hasilnya tidak selalu benar atau akurat sepenuhnya. AI masih bisa salah memahami konteks, memberikan data yang keliru, atau membuat kesimpulan yang tidak tepat. Karena itu, hasil AI tetap perlu dicek oleh manusia. Kedua, tidak ada fitur deteksi plagiarisme atau atribusi sumber. Poin ini berarti AI tidak otomatis mengecek apakah konten yang dihasilkan mirip atau sama dengan karya orang lain atau plagiarisme. AI juga tidak menyebutkan sumber dan dari informasi yang dipakai, sehingga pengguna perlu verifikasi sendiri jika membutuhkan konten bebas plagiarisme atau referensi yang valid. Ketiga, ketergantungan pada fitur auto-generate tanpa fitur cek fakta. Ini menekankan bahwa jika pengguna terlalu mengandalkan konten otomatis dari AI tanpa melakukan fact-checking, maka bisa terjadi penyebaran informasi yang salah. AI tidak selalu menyaring fakta aktual, sehingga pengguna harus tetap melakukan pengecekan kebenaran informasi secara manual. Kita masuk ke metode. Poin pertama, tidak ada pedoman resmi penggunaan AI dalam tugas akademik. Banyak institusi pendidikan belum memiliki aturan yang jelas tentang bagaimana AI boleh atau tidak boleh digunakan dalam pengerjaan tugas. Yang akibatnya, satu, mahasiswa menjadi bingung batasan penggunaan AI, mana yang boleh dan mana yang melanggar. Dua, dosen sulit menilai apakah penggunaan AI masih dalam konteks bantuan atau sudah termasuk plagiarisme. Dan risiko penyalahgunaan meningkat karena tidak ada standarisasi. Poin kedua, tidak melakukan pengecekan ulang hasil AI. AI sering menghasilkan jawaban yang tidak akurat, mengandung informasi palsu, dan tidak relevan dengan konteks tugas. Jika mahasiswa mengambil hasil AI secara mentah tanpa memverifikasi, kualitas laporan menjadi buruk dan secara akademik tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga menunjukkan kurangnya pemahaman materi karena mahasiswa hanya copy-paste. Poin yang ketiga, tidak mengikuti format sitasi atau standar akademik. AI sebenarnya dapat meniru gaya sitasi, tetapi sering membuat referensi palsu dan tidak mencantumkan sumber asli karena AI tidak mengutip, hanya menghasilkan teks. Ketika mahasiswa langsung memakai hasil AI tanpa memperbaiki sitasi, maka laporan dapat dianggap plagiarisme dan tidak memenuhi standar penulisan ilmiah. Dapat semua nih hasil survei ya, sekarang tinggal olah data sama analisis sih harusnya. Oh ya? Oke. Ini biar aku aja yang handle semua ya. Ini aku pakai AI, jadi kita nggak perlu cari-cari data lagi. Ini langsung aku buat grafik dan kesimpulan ini. Tenang aja. Ya, itu memang bisa bantu, tapi janganlah semua datanya dari sana. Kita juga harus tetap olah datanya. Ya tapi ini deadline-nya besok, jadi kalau kita cari-cari data lagi kayaknya nggak sempat. Udah, kamu tenang aja, biar saya yang buat aja nih. Cepat nggak selalu berarti benar, Joseph. Kalau hasilnya nggak benar sama aja bohong. Nah benar itu. Kalau misalnya kita pakai data palsu sama aja kayak mengkhianati kepercayaan dosen sama kepercayaan diri kita sendiri. Saya sudah bandingkan hasil laporan kalian dengan data survei lapangan. Ada perbedaan besar. Kalian yakin ini hasil sendiri? Data lapangan tidak mungkin berubah sebanyak ini dalam waktu 3 hari. Sebabnya kalian jujur, siapa yang mengelola data ini terakhir kali? Kalian semua adalah mahasiswa yang saya percaya. Saya selalu menilai kalian dari usaha, bukan dari angka.
Tapi, kalau ada sesuatu yang tidak kalian ceritakan, sekaranglah waktunya untuk bicara. Pak, saya. Tidak apa-apa, Joseph. Kamu boleh bicara pelan-pelan. Saya tidak ingin mencari siapa yang salah. Saya hanya ingin kalian belajar. Saya, Pak. Saya ngubah datanya, Pak. Saya cuman ingin supaya hasilnya lebih baik, Pak. Bagus itu bukan berarti benar, Joseph. Memanipulasi data itu melanggar integritas. Belajar itu adalah proses, dan kejujuran itulah fondasinya. Ternyata aku pikir pakai AI itu biar cepat selesai. Ternyata aku malah merusak arti dari belajar itu. Tapi nggak apa-apa, Joseph. Kita semua bisa salah. Yang penting kamu udah sadar dan mau memperbaiki semuanya. Karena kita tahu teknologi itu cuma alat yang menguasai kendaraan selama itu kita sendiri. Kita pun bisa menilai Pancasila, adil, jujur, manusiawi. Tidak akan ada tuh kemajuan yang alami diri sendiri. Bukan hanya tentang tidak berbohong, tapi berani untuk jujur walau tidak ada yang melihat. Dalam dunia akademik, jujur merupakan nilai-nilai Pancasila. Walau teknologi yang sedang berkembang sekarang ini, moral harus tetap menjadi kompas. Saya Yusuf Saputra, saya sebagai mahasiswa. Saya dari Kurniawan Lalu berperan sebagai dosen. Saya Andriano Joshua sebagai mahasiswa. Saya Dewi Mulyala sebagai mahasiswa. Saya Saleh Rahma sebagai mahasiswa. Halo, nama saya Agara, saya sebagai narator.